Sahabat belajar, kali ini kita akan belajar cara melukis pembentukan bayangan dan sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung jika benda berada di antara titik pusat lensa dan titik fokus. Sahabat belajar, langkah-langkah melukis bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung jika benda berada di antara titik pusat lensa O dan titik fokus F adalah sebagai berikut. Perhatikan baik-baik caranya. Yang pertama, gambarlah sebuah lensa cembung. Lensa cembung dilambangkan dengan bentuk elips atau garis cembung di kedua sisinya. Selanjutnya, langkah kedua. Gambarkan garis sebagai sumbu utama. Dan tentukan titik fokus F1 di belakang lensa dan F2 di depan lensa, di kedua sisi lensa yang jaraknya sama, dan titik pusat kelengkungan lensa, 2F, yang jaraknya 2 kali lebih jauh dari titik fokus. Langkah ketiga. Letakkan objek di antara titik fokus dan titik pusat. Gambarkan benda, misalnya, sebuah anak panah di depan lensa di antara titik fokus, F2, dan titik pusat lensa, O. Selanjutnya, langkah keempat, yaitu, melukis sinar utama pertama. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Gambarkan sinar datang pertama dari ujung atas benda, kepala anak panah, yang sejajar dengan sumbu utama lensa. Setelah melewati lensa, sinar ini akan dibiaskan melewati titik fokus, F1, di sisi kanan lensa. Gambarkan garis lurus yang melintasi atau menuju titik fokus tersebut. Kemudian, langkah kelima, yaitu, melukis sinar utama kedua. Sinar datang melalui pusat optik lensa. Gambarkan sinar datang kedua dari ujung atas benda atau kepala anak panah yang melalui pusat optik lensa atau titik pusat lensa. Sinar ini akan terus bergerak lurus tanpa pembiasan setelah melewati lensa. Langkah keenam. Tentukan titik perpotongan sinar-sinar biasnya dengan menemukan titik perpotongan antara kedua sinar yang telah dibiaskan atau bertemunya sinar bias pertama dan sinar bias kedua. Jika tidak ditemukan di belakang lensa, maka, perpanjang sinar-sinar biasnya ke depan lensa. Titik perpotongan ini adalah tempat di mana bayangan terbentuk. Bayangan yang dihasilkan kita gambar dengan garis putus-putus. Dari hasil bayangan yang dibentuk, maka, kita bisa menentukan sifat bayangan yang dihasilkan adalah 1. Bayangan bersifat maya, karena terbentuk di depan lensa, atau diperoleh dari perpanjangan sinar-sinar biasnya. 2. Bayangan bersifat tegak, artinya ujung panah tetap berada di atas tidak terbalik. 3. Bayangan yang dihasilkan diperbesar, artinya bayangan yang dihasilkan lebih besar dari bendanya. Sahabat belajar, demikian penjelasan cara melukis pembentukan bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung, jika benda berada di antara titik pusat optik, O, dan titik fokus, F1. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di materi berikutnya.